Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Semoga yang menonton channel Herawati Ripandi ya pada sehat semua, yang sakit disembuhkan, yang kena musibah semoga Allah cepat mengangkat dari segala musibahnya ya. Dikasih keikhlasan, kesabaran ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hanya kepada Allah lah kita berserah diri, meminta pertolongan, karena hanya Allah lah yang akan menolong kita dari segala masalah-masalah kita ya. Kalau kita dapat masalah apa aja kecil besar, kalau kita curhat ke orang paling memberinya ada yang lebih buruk ke kitanya ya, tambah stres. Tapi masalah kita kembalikan kepada Allah yang akan menolong kita dari segala masalah, itu akan cantik datangnya. Kalau Bunda kan dibiasakan ya kalau keluarga itu konsultasi, kalau anakku cerita aku ini kata Bunda gini, ya kembalikanlah kepada Allah. Nanti datangnya kalau menurut manusia kan datangnya suka lebih ruwet gitu, tapi Allah akan lebih cantik ya. Jadi jangan lupa segala masalah kembali ke kenapa keluarga Bunda ya, suami kadang-kadang kalau ada masalah ini kan kadang-kadang di keluarga itu ribut, berantem, atau ada yang tidak suka gini, kembalikan. Makanya aman ya dalam keluarga itu kalau segalanya dikembalikan kepada Allah. Ya hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan, tidak kepada yang lain ya. Kalau pertolongan kepada Allah tuh gratis. Kalau kepada manusia kita minta tolong kepada manusia, nanti kalau pas kita senang, dulu kamu ditolong, nggak ingat sesudahnya. Tapi Allah itu gratis kalau minta kita pertolongan kepada Allah. Minta apa-apa kepada Allah nggak ada balasannya ya. Kalau minta kepada yang lain kan harus ada. Kita memberi ini, memberi itu ya. Nah, spiritual Bunda ya. Bunda diajarkan dari kecil itu harus belajar jujur. Yang penting kita itu sebagai manusia itu punya kejujuran. Kejujuran. Jadi antara omongan dengan hati itu harus sama. Jangan ngomong gini hatinya dengki, iri dengki. Belajar jangan iri dengki. Jangan bermuka manis di depan orang, di belakangnya kita iri dengki. Nah, karena ilmu yang paling tinggi itu keikhlasan, bersih hati, menghilangkan dari iri hati, dengki kepada orang lain. Karena banyaknya orang itu lihat orang maju, dengki, ingin dengan segala cara menjatuhkan. Lihat orang maju usahanya dengan iri dengki, ingin menjatuhkan. Nah itu sudah hati kita iri dengki, ada setan di dalam hati kita ya. Karena kalau kita melihat orang lain maju apa itu senang, sudah tidak ada setannya. Kalau kita masih ada iri dengki ke orang lain, lihat maju usaha orang lain, ingin supaya enggak laku, supaya apa. Nah di dalam hati kita itu tertanam iri dengki, setan tuh bersemayang di dalam hati kita ya. Makanya segala yang kita inginkan tambah kita terpuruk. Kalau kita iri, kenapa yang iri dengki itu suka susah hidupnya? Karena jauh dari Allah. Allah tidak mau dekat dengan orang yang iri dengki, jahat ke orang lain ya, pikirannya ingin menjatuhkan. Tapi kalau orang yang bersih hati, ikhlas, lihat orang lain maju, aku gimana ya bisa gitu ya. Ingat Bunda ya dulu ya, karena Bunda dilahirkan dari kakek. Kakek tuh agamanya kuat ya, makanya sama momiku, aku kan dulu tinggal di Bandung lagi kecil harus sekolah agama sama kakek sampai kelas 4. Jadi
kita hidup lagi kecil itu dikasih wejangan semacam ya spiritual ya. Kamu ini hidup harus gini, harus jujur, jangan takut sama orang, tapi takut sama orang lain. Jadi kita melakukan sesuatu itu jangan takut sama orang, takut ketahuan sama orang lain. Padahal Allah itu tahu apa yang kita lakukan ya. Seperti kita sebagai istri kepada suami mau melakukan apa yang jelek itu kan kita bukan takut sama suami, ketahuan sama suami, takut ketahuan sama orang. Padahal Allah tahu. Jadi kita harus takut kepada Allah. Jadi biar hidup kita itu berjalan lurus. Karena kebanyakannya takutnya sama manusia, biarinlah nggak ketahuan sama si ini si itu, jalani saja. Atau kita mencuri, berbuat jahat gitu ya. Tapi kan Allah tahu apa yang kita kerjakan. Kalau kita takut sama Allah, segala yang kita kerjakan itu kita benar menurut jalur ya. Makanya Bunda dulu lagi kecil kan sama kakek, kamu harus begini begini. Spiritualnya Bunda belajar puasa dari kecil tuh, mulai dari SMP lah, mulai Bunda rajinnya ya, SMP SMA sampai nikah, puasa Senin Kamis. Bunda hampir tiap hari tuh dulu lagi muda ya. Kalau sekarang kan kalau udah tua ya kita banyak bolongnya tahajud gitu ya, karena sudah tidak kuat, umur Bunda kan 62. Kalau dulu mah rajin Bunda Senin Kamis dari mulai SMP tuh, nggak pernah sampai SMA, sampai nikah. Sampai tiap ada saudara yang ke sini, Bunda, ayo ini sok aku lagi puasa, atau Bunda ada arisan ya pas hari Senin, aduh lagi puasa. Tapi kan kalau kita kebiasaan puasa, jadi terasa biasa lagi ya. Dan dengan kita banyak berpuasa, dengan banyak keikhlasan, belajarlah menata hati. Jangan Bunda tidak merasa bersih hati ya, tapi belajar menata hati, tidak iri dengki sama orang lain. Bunda sebenarnya dulu ya waktu awal-awal muda kan tinggal di sini. Lihat yang di lingkungan Bunda ini para pejabat ya lewat mobil. Padahal Bunda dulu belum punya mobil yang bagus lah, punya mobil yang biasa. Bagus-bagus dalam hati, mudah-mudahan aku nanti anak-anakku, kan itu yang lewat-lewat kan udah pada tua, yang punya rumah udah pada pensiun, jadi yang lewat tuh anak-anaknya. Mudah-mudahan ya Allah nanti aku suatu waktu kalau aku punya anak pada parunya mobil bagus. Alhamdulillah anak-anakku 5 semua pada punya ya mobilnya, bukan yang mobil ini ya biasa-biasa, tapi yang lebih dari mereka malahan mah ya. Rumah juga ya pada alhamdulillah anak-anakku sukses ya. Karena dengan kita belajar spiritual itu Allah akan lancarkan segala. Benar, alhamdulillah dari mulai kehidupan awal nikah sampai sekarang masa tua ya, punya suami, sayang sama istri anaknya ya, meskipun dia suami Bunda bukan seorang ajengan yang suka ceramah, harus gini jadi suami sama istri harus gini, taunya cuman ngomong aja ngasih tahu, sepertinya ceramah menceramahi orang, harus gini taunya dianya sendiri tidak sayang sama istri, tidak menyayangi istri, padahal ngerti agama ya. Nggak seperti Nabi Muhammad menghargai istrinya, tidak cepat marah meskipun istri-istri cerewet ya. Kalau istri-istri kan rata-rata cerewet. Kalau suaminya yang baik hati, dia akan mengerti. Jangan memberi nasihat, kamu mesti gini, mesti kan sendirinya. Jangan marah sama istri, taunya dianya yang lebih marah sama istri ya. Tidak menghargai istri malahan maya ada ya.
Nah, alhamdulillah Bunda punya suami itu pertama nikah sampai sekarang tua tuh nggak pernah dimarahi, nggak pernah ngomong, "Hei, kamu." Alhamdulillah, malahan mah Bunda sendiri yang rada suka marah, tapi dia sabar ya. Nah, itu untuk suami-suami itu harus ngerti yang namanya istri itu pasti cerewet. Tapi alhamdulillah sampai awet, sampai umur suami 70, Bunda 62, alhamdulillah. Yang itu dalam keluarga itu harmonis, suami kalau kita saling menghargai ya, suami menghargai kita, kita juga menghargai suami ya. Tidak ada saling cepat marah, jangan meskipun kita orang biasa, suami orang biasa, bukan yang suka menasehati harus gini, taunya dianya sendiri tidak sesuai dengan yang menasehati orang ya, banyak yang gitu ya. Jadi pencitraan, ingin baik di mata orang, taunya hatinya masih tidak bersih, masih keluar setan-setannya ya di dalam hatinya. Karena kalau orang yang sudah belajar spiritual, ikhlas, bersih hati, dia akan sabar, tidak akan cepat marah ya. Dan kalau kita belajar spiritual tambah sini, tambah banyak memperhatikan sekitar. Alhamdulillah Bunda ya, dari mulai muda tuh sudah belajar ke yang terdekat dulu. Saudara sekarang sudah mulai ke kita berbagi keluaran ya. Sekarang mau hari raya Bunda minimumnya 50 orang ya. Dari mulai sedikit nambah mudah-mudahan lebaran ini sampai 100 orang dikasih segala ya untuk keperluan. Dari mulai kita tuh berbagi itu udah lihat dulu saudara yang tidak mampu, baru ke sekitar ya. Alhamdulillah Bunda juga karena saudara-saudara Bunda pada kaya. Bunda pilih aja yang pada tidak mampunya, baru sesudah tidak mampu ke orang lain ya. Dan Bunda juga sekarang bukan orang kaya, cuman kaya hati ya. Tapi alhamdulillah meskipun sekarang Bunda udah pensiun, suami udah pensiun, tapi alhamdulillah rezeki selalu ada dari anak-anak ya. Dan Bunda dari muda itu rajin menabung. Karena dalam agama itu kan ada kata-kata harus ingat, lagi kaya ingat miskin, lagi sehat ingat sakit. Nah, begitu ya. Lagi gini Bunda, kan suka begini ya. Yuk, sekarang kan lagi musim keajaiban. Nah, Bunda akan memberi keajaiban. Di YouTube kan suka keajaiban baca sholawat Jibril. Keajaiban baca sholawat ini. Makanya Bunda kalau ke anak-anak kan lihat, aduh pengen mobil ini sholawatin, kata Bunda teh. Ini sholawatin. Itu emang keajaiban sholawat tuh ya. Sholawat Nabi itu karena dengan banyak-banyak bersolawat kita dapat syafaat dari Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Karena Kangjeng Nabi Muhammad sangat dekat-dekat sekali dengan Allah ya. Makanya kita berdoa itu kepada yang dekat sama Allah. Kalau kayak kita aja mau kemana-mana kan, mau menguruskan surat itu tidak langsung ke kelurahan, melalui RT RW baru nyampe ya. Nah kita juga berdoa juga nggak, kadang-kadang kan karena kalau kita tuh banyak dosa nggak begitu cepat sampai melalui ini. Sebenarnya kalau yang meninggal kan ada wali, kita kan jarak ke wali-wali gitu ya. Itu bukan minta sama wali, tapi melalui mereka dengan yang bersih hatinya ya akan cepat sampai. Sebenarnya banyak bersolawat ke Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat, kita juga harus ikhtiar. Tanpa ikhtiar dengan berdoa nggak ujuk-ujuk harta tuh belum aja ya. Ikhtiar berdoa, jangan lupa bersodakoh.
maka Allah akan gampangkan kita mencari rezeki dan akan segala keinginan kita terkabul. Jadi segala juga kita tuh ikhtiar. Tanpa ikhtiar tidak mungkin harta datang sendiri. Semua Nabi Muhammad juga dulu, meskipun dia dekat dengan Allah, tapi tetap ikhtiar. Karena banyak yang sekarang, aku sudah berdoa begini-begini kok enggak dikabulkan sama Allah. Berdoa aja, diam, tapi tidak ikhtiar, ya kapan akan datangnya. Tapi sambil dengan ikhtiar, kan jalan itu menjemput rezeki. Karena rezeki itu harus dijemput ya dengan ikhtiar. Maka dengan Bunda juga kan dari muda tuh ikhtiar, buka ini alhamdulillah dengan masa tua ya, dengan selalu hidup itu dimanage. Maka kita tabungan sampai masa tua tuh nggak susah ya. Alhamdulillah masa tua lihat anak-anak pada sukses ya, anak-anak semua pada ikhtiar, tidak ada yang tidak ada yang tidak ikhtiar ya, tidak ada yang hanya berdoa saja tapi tanpa ikhtiar. Karena berdoa dibarengi dengan ikhtiar. Alhamdulillah ya, karena hanya berdoa aja tanpa ikhtiar nggak ada ujug-ujug jatuh dari atas, nanti kitanya takut apa. Maka untuk itu sangat diperlukan ikhtiar, berdoa, ikhtiar, ditambah banyak-banyak bersodakoh. Keajaiban nih, keajaiban tiga, maka hidup kita tidak akan susah. Apa yang kita inginkan Allah kabulkan ya. Semoga semua yang menonton ini Allah kabulkan segala apa yang diinginkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pengalaman spiritual Bunda ya bermanfaat. Jadi kita itu hidup itu berdoa, ikhtiar, bersodakoh. Karena banyak-banyak bersedekah, segala semua disedekahkan. Nanti kalau semua disedekahkan kita nggak punya apa-apa, tapi tetap logika harus dipakai ya. Bersodakoh kan Allah itu memberi kita kemudahan. Tidak semua kamu sodakohkan semua hartamu, kan tidak, berapa persen dari harta. Jadi kita mengikuti yang Allah berikan di dalam Al-Quran itu. Berapa persen yang harus kita sedekah. Jangan sekarang ada sedekah brutal dihabiskan, tapi kita juga logika harus dipakai ya. Bersedekah itu menurut apa yang Allah berikan. Berapa persen dari harta kita, berapa persen dari ini, nggak ada itu brutal katanya. Sedang sekarang aja harus itu mengharapkan, kalau kita bersedekah itu harus ikhlas, jangan bersedekah brutal biar hartanya banyak lagi. Jadi jangan mengharapkan dari sedekah itu ya, karena dengan tidak mengharapkan, harta itu akan Allah ganti beribu-ribu ya, dari satu butir berapa butir. Jadi jangan niatnya bersedekah itu. Makanya sekarang ada sedekah brutal, kita ngikuti aja di Quran ya, sedekah itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.